Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita semua pagi hari ini masih sehat walafiat, dan tentu saja kita terus setiap hari dan wabil khusus pada tadarus subuh ini kita bersama-sama ingin meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di muka bumi ini membawa pesan-pesan rahmatan lil alamin dan juga tentu akhlakul karimah. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan doa hadiah Fatihah untuk almarhumah ibunya kita semua, Ibu Nyai Nafisah Sahal Mahfud, yang merupakan salah satu penasihat Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga, dan seluruh ulama, ustadz-ustadzah, keluarga kita yang lain yang telah mendahului kita. Semoga mereka semua diterima amal baiknya, diampuni segala kesalahannya, dan dibangkitkan sebagai nafsun mutmainnah di surga bersama para nabi dan para aulia dan orang-orang soleh. Amin. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Khosatan Fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Bang. Ista'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para pemirsa sekalian, teman-teman jamaah Zoomiyah pada pagi hari ini tadarus subuh, saya akan mencoba memaparkan beberapa teks hadis, lalu kemudian kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan dari teks hadis ini. Jadi kita tahu tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak Indar bahwa KDRT seringkali dipandang sebagai aib yang ketika terjadi itu harus ditutup rapat-rapat, sehingga perempuan lalu kemudian tidak memperoleh jalan bagaimana dia bisa melepaskan diri dari aib tersebut. Nah, problem inilah yang dialami oleh banyak pihak, terutama perempuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul KDRT adalah aib yang harus ditutupi? Tentu saja sebagai sebuah kekerasan adalah kemungkaran, dan setiap kemungkaran adalah aib. Cuma pertanyaannya tadi, apakah harus ditutup rapat-rapat di dalam rumah sehingga seorang perempuan tidak memperoleh jalan bagaimana dia melepaskan diri, bagaimana dia bisa memperoleh pertolongan, bagaimana ia bisa mendapatkan jalan untuk bisa terbebas dari segala bentuk kekerasan. Nah, kita bisa melihat tentu saja ya hadis yang sering dikutip oleh banyak pihak terkait dengan pentingnya kita untuk menutup aib, itu hadis ini. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dicatat dalam Sahih Bukhari nomor 2482 dari Abdullah bin Umar, itu bersabda, al-muslimu akhul muslim, bahwa setiap muslim itu satu sama lain adalah saudara, la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Nah, ini kalimat atau kata pertamanya kan justru tidak boleh menzalimi. Jadi tujuannya atau arahnya kepada pelaku kekerasan tentu saja. Wala yuslimuhu, dan juga tidak menyerahkannya kepada orang lain sehingga terzalimi. Yuslimuhu di sini. Jadi menzalimi tidak boleh, membiarkan orang terzalimi juga tidak boleh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang bisa memenuhi kebutuhan saudaranya, bisa membantu saudaranya, maka Allah akan terus memberikan bantuan atau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Wa man farraja an muslimin, barang siapa yang bisa membukakan kesulitan atau kurbatan, kesulitan yang dialami oleh seorang muslim,
farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, maka Allah akan membantunya juga terbebas dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, yang terakhir ini, waman satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib atau keburukan seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah juga akan menutupi aib-aibnya kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita lihat hadis awalnya justru itu memastikan orang tidak terzalimi, memastikan orang tidak menjadi pelaku zalim, memastikan orang selalu membantu orang lain yang memiliki kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk terbebas dari kezaliman tentu saja, dan juga membebaskan dari kesulitan-kesulitan. Nah, KDRT kalau dianggap kesulitannya, kita harus ikut membantu bagaimana seseorang terbebas dari KDRT tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah dengan cara ditutupi sehingga masuk dalam hadis waman satara musliman? Apabila saya menutupi, seseorang menutupi aib orang lain, maka dia akan ditutupi aibnya. Nah, ini pertanyaan inilah yang saya kira perlu didalami lebih lanjut ya. Aib seperti apa gitu loh. Apakah KDRT suami atau KDRT seseorang itu perlu ditutup sehingga terus terjadi, atau justru perlu dibuka agar supaya dia terbebas dari manfaroja itu. Nah, ini soal kesadaran, soal perspektif. Tentu dulu mungkin dianggap aib yang itu biar urusan keluarga. Tapi ternyata membesar membuat seorang perempuan tidak bisa menikmati kehidupannya, tidak bisa menikmati keluarganya, tidak bisa menikmati perkawinannya gitu. Sehingga tidak ada artinya perkawinan itu bagi perempuan. Al-umuru bimaqasidiha. Kalau kita setuju bahwa pernikahan tujuannya untuk menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah, nah, karena itu yang lebih aib lagi justru pelakunya, KDRT-nya, membiarkannya, itu akan lebih aib lagi. Mungkin begitu. Nah, ini hadis yang sangat pendek di akhir ini seharusnya tidak bisa menutupi hadis-hadis lain atau teks lain sebelumnya yang lebih tegas dan jelas, tidak berbuat zalim, tidak menyerahkan orang untuk dizalimi. Wala yuslimuhu itu ya menyerahkan orang pada kondisi akhirnya dia terzalimi. Gitu. Itu nggak boleh. Nah, disinilah saya pikir pentingnya kita untuk memiliki kesadaran bahwa perempuan adalah manusia utuh yang dia ketika disakiti itu sakit, dan ketika disakiti dan sakit harus dibela agar tidak lagi menjadi korban kezaliman dan kesakitan. Nah, hadis yang pendek yang terakhir itu sering menjadi alasan untuk menutupi tadi. Tapi kalau soal istri solehah dan lain-lain nggak ada hadisnya. Bahwa istri solehah, istri yang tidak mengungkap problem KDRT-nya, itu tidak ada kalimat-kalimat begitu. Yang ada cuma hadis umum ini. Jadi dianggap aib, lalu kemudian aib itu harus ditutupi. Nah, pertanyaan ketika menutup aib itu, apakah membuat aib akan membesar, membuat perempuan tidak memperoleh hasil atau tujuan atau keinginan dari pernikahan, apakah akan terus terzalimi atau tidak? Nah, ini cara pandang kita yang harus diasah lagi, karena kalau pandangan aib yang artinya tidak boleh diungkap untuk dicari penyelesaiannya, itu justru akan melanggar hadis-hadis atau pernyataan Nabi yang lain di hadis ini. Yang pertama tadi ya la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajin, akan hapus semua. Nah, karena itu kita harus sinkronkan, apalagi kalau kita menggunakan kacamata lebih besar tentang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Ini juga saya pikir ya hadis yang cukup kuat untuk memastikan bahwa segala kemungkaran, segala kezaliman, di mana KDRT saya pikir hampir semua ulama ya sepakat itu adalah kekerasan, itu adalah keburukan, memukul, menyakiti itu keburukan. Atau selain memukul ya apapun bentuk kekerasan yang membuat perempuan tidak nyaman, seseorang anggota keluarga mungkin laki-laki tidak sehat secara fisik maupun psikis,
itu kezaliman yang kata Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu ketika dia menjadi pelaku atau korban kezaliman. Lalu para sahabat bilang, kalau korban kami paham harus ditolong. Kalau pelaku gimana menolongnya? Ta'khudhu fawqa yadayhi. Kamu harus bisa pastikan pegang tangannya agar dia tidak lagi menjadi pelaku. Nah, pegang tangan itu tentu saja tafsirnya macam-macam. Ada yang dihukum, ada yang ditahan, ada yang dipastikan tidak lagi menjadi pelaku, atau dipisahkan agar supaya dia tidak ketemu sama korban dan lain-lain. Ta'khudhu fawqa yadayhi, pegang tangannya agar tidak lagi menjadi pelaku kezaliman. Nah, ini kan pernyataan kita bahwa perempuan tidak boleh melaporkan, itu bertentangan nggak dengan hadis ini? Kemudian juga hadis yang sangat terkenal sekali, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, keburukan, tadi kesakitan, apalagi, ya kita harus ikut mengubah gitu agar itu tidak terjadi lagi. Dengan tangan, dengan lisan, maupun dengan dukungan doa dan yang lain. Nah, pertanyaan adalah mendiamkan itu kira-kira akan mengubah atau tidak? Mendiamkan itu akan membuat lebih baik atau tidak? Mendiamkan itu, menutup-nutupi itu. Nah, itu pertanyaan mungkin dijawab oleh kita masing-masing ya. Sehingga kita jangan gegabah untuk mudah mengatakan itu harus ditutup rapat-rapat, biarkan menjadi konsumsi dalam keluarga, babak belur, sakit, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini hadis Muslim juga tentang Fatimah bintu Qais, seorang sahabat Nabi perempuan yang cukup pintar, ketika beliau berbicara dengan Nabi tentang orang-orang yang melamarnya. Jadi beliau datang kepada Nabi dan cerita, wahai Rasul, aku dilamar si A, si B, si C. Bagaimana menurut sampean? Qalat khotobani khutobun. Kami atau saya dilamar sama beberapa laki-laki. Muawiyah, Abu Jaham, lalu kemudian diantaranya Muawiyah dan Abu Jaham. Lalu kemudian kata Nabi, janganlah sama Muawiyah. Muawiyah sekarang itu orangnya nggak jelas lah. Kemudian Abu Jaham itu orangnya sangat keras kepada perempuan. Awyadribun nisa, atau mudah memukul perempuan. Nah, Nabi tidak menasihati atau menceritakan tentang karakter seseorang yang suka memukul. Karena Nabi menceritakan. Ketika Nabi menceritakan, ayat tidak ceritakan itu. Nah, tapi kalau maksudnya adalah justru ingin memastikan perempuan tidak menjadi korban, yaitu namanya an-nushu kalau dalam bahasa Arab. Atau nasihat, atau iradatul khair. Nasihat itu tidak hanya ngomong ya, tapi menghendaki agar seseorang itu tidak menjadi korban dari sebuah kekerasan atau sebuah kezaliman, agar supaya orang memperoleh kebaikan. Nah, ketika kita membantu seseorang tidak menjadi korban kekerasan, itu namanya nasihat, termasuk kepada diri. Saya mengusahakan agar saya tidak menjadi korban dari kezaliman, maka saya melakukan nushu, kebaikan kepada diri saya. Nah, pada konteks ini Nabi cerita kepada Qais, kepada Fatimah bintu Qais, bahwa Abu Jaham itu keras sekali sama laki-laki, jangan menikah sama dia. Ini kata-kata Nabi artinya menceritakan orang yang melakukan kekerasan agar dia tidak melakukan kepada perempuan, itu adalah nasihat, termasuk ketika seseorang itu adalah perempuan itu sendiri gitu. Apalagi ya. Nah, kalau itu Nabi bilang, walakin alaika bi Usama bin Zaid, kalau menikah nikahlah sama Usama bin Zaid. Ini contoh hadis, salah satu hadis itu saja. Lalu kemudian kita juga punya hadis lain ya. Misalnya tentang asbabun nuzul yang sangat terkenal, bahwa ayat tentang
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu turun, sebab nuzulnya atau konteksnya diantaranya adalah ada seorang laki-laki namanya Sa'ad bin Rabi' yang memukul istrinya tidak terima. Lalu lapor kepada ayahnya tidak terima. Lalu mereka berdua lapor kepada Nabi dan Nabi juga tidak terima. Jadi melaporkan kekerasan itu ada pada masa Nabi. Dilakukan oleh perempuan, dilakukan oleh ayahnya perempuan, dan didukung oleh Nabi. Makanya saya bilang, kenapa dibilang aib gitu? Wong Nabi aja mendukung. Nabi mendukung agar tidak terjadi lagi. Bahkan disebutkan alaihil qisas, balas aja tuh laki-laki yang begitu. Nah, cuma ternyata membalas itu pada kondisi saat itu, dan mungkin juga kondisi sekarang ketika perempuan secara sosial itu lemah, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Kalau dibalas itu. Kalau orang perempuan yang secara relasi itu lemah, ketika dipukul dia memukul lagi, yang terjadi laki-laki makin kalap, gitu. Makin blangsatan, makin akan memukul lebih keras lagi bisa jadi ya. Nah karena itu lalu kemudian justru laki-lakinya yang ditantang. Anda kan bertanggung jawab kepada perempuan, Anda kan kepala, kok bisa sih memukul gitu loh. Kira-kira begitu ayat ini. Nah, begitupun kita lebih panjang dapat cerita dalam Sunan Abu Daud bahwa banyak perempuan yang melaporkan kepada Nabi tentang perilaku suaminya yang suka memukul. Ini banyak sekali nih. Fa'atafa bi'ali Rasulillahi nisa'un kasir yashkuna azwajahunna. Ini cerita tentang seorang laki-laki yang memukul istrinya, Nabi melarang, lalu kemudian laki bilang, ini gimana kalau dilarang nanti saya nggak bisa mengontrol istri saya. Nah, kemudian malah banyak lagi perempuan yang lapor kepada Nabi, dan Nabi mendukung para perempuan tersebut dengan menyatakan laisa ulaika bi khiyarikum. Para laki-laki yang masih suka memukul itu adalah bukan orang-orang yang baik. Nah, ini kan nggak bilang Nabi ini aib, jangan dilaporkan. Kamu biar aja di rumah, sabar saja. Nggak ada kata-kata sabar biar di rumah. Nggak ada gitu loh. Malah dalam berbagai hadis lagi ya Nabi seringkali mengungkapkan untuk tidak memukul, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira beberapa teks hadis yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya bagi kita. Tentu saja konteksnya berbeda, berubah. Pada saat itu masih relasi timpang, laki-laki masih banyak punya kuasa seenaknya, berbuat seenaknya, ngomong seenaknya gitu. Tetapi semangat Islam itu sendiri sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi itu mengarah agar tidak terjadi sama sekali kekerasan. Nabi tidak melakukan, berkali-kali meminta dan menasehati agar tidak menikah sama orang yang melakukan kekerasan gitu, dan lain-lain. Jadi arahnya adalah bagaimana agar keluarga itu ya terbebas dari kekerasan. Tapi konstruksi sosialnya berbeda. Saat itu belum ada hukuman misalnya ya. Yang ada baru penyelesaian secara kekeluargaan. Dan menjadi hak tentu saja orang kalau tidak setuju, tidak bersedia untuk bercerai gitu. Jadi masih sebatas itu, belum menjadi sesuatu yang dianggap kriminal lalu bisa dilaporkan dan akhirnya menjadi pidana. Tapi bahwa sesuatu itu tidak baik, sesuatu itu tidak dilakukan, bukan bagian akhlakul karimah. Ada banyak hadis juga menyampaikan untuk tidak, dan beberapa ulama juga mengatakan adalah tidak baik dan lain sebagainya. Kita bisa temukan hal itu dalam berbagai literatur, termasuk yang hadis ini, sehingga tidak bisa disebut perempuan kalau menjadi korban kekerasan ya biar aja, itu urusan pribadi, itu urusan internal, itu biarkanlah, kuatkanlah perempuan biar bersabar gitu. Tidak, justru muaranya atau arahnya adalah bagaimana agar terbebas. Karena itu kita perlu memperoleh
segala daya, segala upaya, segala cara, termasuk dengan undang-undang, termasuk dengan pendidikan, termasuk dengan ceramah, termasuk agar supaya laki-laki dan perempuan sebagaimana disarankan itu relasinya adalah muasyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bukan dengan memukul atau bukan dengan melakukan KDRT, menyakitkan dan lain sebagainya. Baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Bagaimana agar kehidupan itu ya tegak lurus dengan visi misi Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Rahmatan lil alamin kita bentuk sejak di dalam keluarga. Rahmah itu kasih sayang atau anugerah, jadi masing-masing di dalam keluarga itu menjadi kasih sayang dan anugerah bagi diri dan yang lain. Nah, setiap tindakan yang tidak demikian yaitu kemungkaran. Karena itu ya diminimalisir, syukur-syukur dihapuskan sama sekali. Karena itu setiap upaya untuk menghapuskan, menghilangkan, meminimalisir adalah an-nushu, perbuatan baik, iradatul khair, adalah kebaikan gitu loh. Nah, itulah kalau kita merujuk kepada visi Islam rahmatan lil alamin sejak di dalam keluarga, sejak dalam relasi pasangan suami istri, sejak di dalam relasi pasangan, relasi keluarga antara orang tua dan anak. Nah, karena itu ya KDRT sama sekali tidak islami, tidak syar'i, dan segala upaya untuk menghapuskan, menghilangkan, paling tidak mengurangi, meminimalisir adalah tindakan yang islami, dan KDRT adalah kemungkaran. Nah, begitupun kalau kita terus mengaitkan seluruh narasi, ucapan, apalagi ya Islam kita dengan misi besar Nabi Muhammad SAW yang mengatakan innama bu'istu liutammima masolihal akhlak atau solihal akhlak atau makarimal akhlak, bahwa saya, kata Nabi, atau aku, kata Nabi, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik saja masih harus disempurnakan gitu. Bagaimana akhlak yang buruk ya harus dihapuskan gitu, harus dihapuskan. Nah, karena itu ya, mari kita bersama-sama menanam relasi yang memungkinkan satu sama lain menjadi pelaku dan penerima akhlakul karimah dalam sebuah keluarga. Kita perlu tanam, kita perlu lakukan, kita perlu memiliki pondasi-pondasi, sehingga mari kita berhati-hati ketika berbicara tentang relasi, tentang narasi, tentang relasi antara suami dan istri, agar tidak ada yang menjadi korban sehingga tidak tercipta akhlakul karimah dalam sebuah keluarga. Nah, saya sering menyebut berkali-kali merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal dalam Sunan At-Tirmidzi, tentang apa sih definisi dari akhlakul karimah itu. Nah, ini hadis yang sering saya kutip, an Abdullah bin Mubarak annahu wasafa husnal khuluqi faqala huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adza. Bahwa akhlak yang baik itu adalah pertama bastul wajhi. Bagaimana kita punya wajah yang ceria, yang menyenangkan, yang membuat orang nyaman. Nah, itu dalam sebuah relasi ini paling penting tentu saja. Wa badlul ma'rufi, dan memberikan, melakukan yang baik. Wa kaful adza, dan menolak atau menghindari segala yang menyakiti. Jadi kan jelas sekali. Ini Sunan At-Tirmidzi, kata-katanya Abdullah bin Mubarak. Nah, karena itu sebaliknya, segala hal yang sebaliknya itu diminimalisir, syukur-syukur dihapuskan gitu. Jadi kesakitan, KDRT termasuk adza, sesuatu yang menyakiti. Nah, karena itu harus dihapuskan, harus dihilangkan. Itu bagian dari akhlakul karimah, menghilangkan, menghapuskannya itu.
Nah, caranya tentu banyak sekali. Di antaranya kalau konteks keluarga ya membangun relasi, memastikan cara berbicara, cara bertindak, cara mengkritik bisa jadi, cara menyampaikan pendapat dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi memastikan tidak terjadi KDRT adalah bagian dari akhlakul karimah. Ketika sudah terjadi, mengusahakan agar tidak terjadi lagi, itu juga akhlakul karimah, dan itu juga mengikuti hadis-hadis yang tadi saya sampaikan tadi. Saya pikir itu sebagai awal ya untuk menjadi inspirasi bagi kita semua terkait dengan hadis-hadis yang seharusnya meriset ulang cara berpikir kita yang melihat bahwa KDRT atau kekerasan apapun dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus terus ditutup sehingga akhirnya pecah dan akan menjadi atau membuat perempuan menjadi korban yang tidak mungkin lagi bisa ditolong.